Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Dimas Mahendra Tama dari Kimia Andim 007. Di sini saya akan menunjukkan cara menggunakan aplikasi GasView dan juga Avogadro. Jadi di sini di aplikasi Avogadro kita bisa menggunakan tiga cara. Untuk cara yang pertama, menggambar sendiri. Nah, di sini ada pilihan senyawanya, elements. Nah, di sini ada banyak elemen. Kita langsung pilih saja karbon. Terus untuk bondnya atau ikatannya kita pilih single dan ajas hidrogen untuk nanti auto menambahkan atom hidrogen. Nah, di sini kita tambahkan atom C. Nah, karena ada ajas hidrogen, kita langsung mendapatkan 4 atom H yang mengikat atom C. Nah, setelah itu karena sudah ada atom H-nya, kita langsung menggunakan atom klorin atau Cl, karena di sini senyawa yang saya mau CHCl3. Langsung diklik aja di atom H-nya untuk menggantikan. Nah, CHCl3 ini senyawa kloroform. Nah, di sini sudah jadi. Untuk menggambar sendiri kita blok. Nah, itu bisa diputar-putar juga. Nah, ini adalah senyawa kloroform atau CHCl3. Bisa dilihat untuk senyawanya. Yang hijau itu senyawa Cl, yang di tengah itu senyawa karbon, dan yang kecil itu senyawa hidrogen, atom hidrogen. Mohon maaf. Nah, setelah itu kita bisa mengubah-ubah modelnya. Di sini ada axis, ball and stick, kartun. Nah, di sini coba kita. Nah, kalau axis saja itu berarti koordinat ya. Kalau kartun itu berupa garis-garis. Nah, jadi di sini menggunakan ball and stick. Lalu kita juga bisa memberi label dan juga memberi ribbon dan yang lain-lain bisa dipilih di sini. Ada banyak pilihannya untuk mengkustomisasi penampilan dari senyawa yang baru saja kita buat. Nah, terus juga untuk atomnya bisa dibesarkan. Lalu kita bisa, nah, di optimize itu untuk melihat seberapa jauh jarak antar atom. Jadi bisa dilihat, nah seperti ini. Di optimize itu biar senyawanya itu pada kondisi yang optimum atau pada bentuk yang optimal, pada susunan yang optimal. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya kita klik extension. Nah, di sini kita bisa milih molekul mekanik, kita bisa melihat energinya. Nah, lihat energinya sebesar 0,008 kJ per mol. Jadi di Avogadro ini juga masih ada fitur-fitur lainnya, melihat energi, calculate energi. Nah, setelah itu kita bisa melihat ini force field-nya atau medan tekanan. Kita oke. Nah, jadi seperti ini. Sebentar terus. Nah, untuk energinya tetap sama ya, meskipun sudah di optimize. Nah, lalu cara yang kedua, kita bisa mendownloadnya lewat link atau website PubChem. Jadi kita langsung cari saja senyawa yang kita inginkan di sini. Saya mencari kloroform. Nah, di sini sudah ketemu kan? Kita klik yang nama kloroformnya ini. Kan ada banyak namanya. Nah, kita klik kloroform. Kita tunggu. Nah, setelah itu di sini kita bisa klik download. Download kita pilih yang 3D conformer karena kita mau menggunakan yang 3 dimensi. Di sini ada juga yang 2 dimensi, tapi di sini kita makanya yang 3 dimensi 3D conformer. Kita pilihnya nanti yang SDF. Kita klik save. Nah, diklik save. Setelah itu langsung kita save saja. Saya tempatkan di download. Nah, kita klik save. Nah, senyawanya sudah terdownload. Lalu kita klik file, kita klik open. Nah, lalu kita cari senyawa yang sudah kita download tadi. Nah, 3D conformer ini loading. Nah, seperti ini bentuk senyawa kloroform yang dari PubChem. Tidak ada bedanya karena memang senyawa yang saya gambar tadi juga
tidak sembarangan menggambarnya ya. Jadi saya juga sudah melihat dari Google. Nah, ini yang dari PubChem seperti ini caranya. Lebih simpel ya. Cuma memang harus download terlebih dahulu. Dan juga yang dari PubChem ini lebih akurat daripada menggambar sendiri. Lalu kita lihat, kita optimize, tidak terjadi apa-apa karena memang kondisinya sudah optimum dari websitenya. Lalu kita hitung calculate energi, hasilnya tetap sama 0,008 kJ per mol karena bentuknya pun juga sama, tidak ada optimasi atau tidak ada perubahan dalam strukturnya. Jadi energi yang dibutuhkan tetap sama. Setelah itu di sini masih banyak fitur-fitur lainnya yang nanti bisa dicoba sendiri. Nah, setelah itu di sini create surface itu untuk membuat permukaannya, membuat permukaan. Jadi kita bisa melihat permukaan yang ada di senyawa ini. Kita pilih color by electrostatic. Karena kalau nggak pilih yang itu nanti warnanya putih semua, nggak ada bedanya dengan warna lain. Nah, di sini kita lihat CL-nya itu warnanya putih, menunjukkan itu medan magnet mereka, medan elektronegatif. Lalu untuk atom H-nya ini warna biru, menunjukkan medan elektropositif miliknya. Nah, bisa dilihat medan milik CL lebih besar daripada milik H. Seperti itu. Lalu juga bisa kita simpan, tinggal di save as nanti. Nah, lalu kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu menggunakan smiles. Jadi kita cari kode smilesnya dulu. Di PubChem ada di bagian canonical smiles. Nah, ini, yang ini di copy. Nah, ini kita copy. Lalu kita kembali ke aplikasinya. Nah, di sini kita build insert smiles. Nah, kita masukkan kode smilesnya tadi. Kita oke. Nah, jadi ini smiles, yang dari smiles itu gambarnya, strukturnya sama, karena memang berarti menandakan bahwa ketika kita menggunakan tiga cara tadi hasilnya tetap sama, kecuali jika menggunakan cara pertama dan tidak tahu strukturnya atau kurang akurat biasanya. Lalu kita bisa melihat panjangnya menggunakan ini, panjang atau jarak antar atom. Kita klik satu atom, klik dan klik satu atom lainnya. Nah, di bawah keluar jaraknya 1070 Armstrong. Nah, kita juga bisa melihat kalau kita klik tiga atom, kita akan melihat sudut yang terbentuk itu berapa derajat. Jadi kita bisa mengukur jarak antara atom. Kita klik yang H, yang C. Nah, itu bisa dilihat untuk jarak antara atom H dan C. Untuk aplikasi Gauss View ini yang kedua, kita tidak menggambar tapi kita hanya melihat fitur-fiturnya saja. Jadi untuk senyawanya tinggal dibuka senyawa yang sudah kita download tadi lewat PubChem. Nah, itu langsung dibuka saja lewat open ini. Nah, nanti tinggal dipilih senyawa yang kita mau, yang sudah di-download tadi. Nah, sekarang kita mencoba fitur, kita buka di calculate. Klik, setelah itu di atas sendiri Gaussian calculate setup. Nah, ini. Sebentar loading. Nah, di sini kita bisa di job ini kita bisa menghitung energi, optimization, frekuensi, optimasi frekuensi. Setelah itu kita bisa NMR juga, bisa scan. Nah, yang pertama kita hitung energi dulu. Nah, kita pilih metodenya tetap ground state. Setelah itu kita pilih yang semi empirical. Nah, yang lainnya kita biarkan saja. Ini tetap default, ini tetap PM6. Nah, yang lainnya dibiarkan saja. Nah, kita beri judul di sini. Nah, kita kasih judul energi CHCl3.
Nah, setelah itu yang lainnya kita biarkan. Nah, di solvation ini kita bisa menentukan bahwa kita ingin mengukur energinya itu di pelarut apa. Tapi di sini kita nggak pakai, kita non aja. Kalau sudah, kita klik submit, save. Kita simpen aja, save langsung, atau kalian mau buat folder baru juga boleh. Nah, di sini juga ada file type-nya, langsung saja di save bisa. Oke. Nah, kita tunggu. Nah, biasanya menunggu di sini memang agak lama tergantung bentuk molekulnya juga. Semakin besar molekulnya semakin lama. Kalau sudah, kita klik yes. Setelah itu kita oke. Langsung aja. Nah, kalau udah kan keluar gambarnya ini. Nah, loh, kok nggak ada? Nah, setelah itu kan gambarnya tadi udah keluar. Nah, tapi di sini nggak ada karena tadi ke close. Nah, ini, aduh, bukan ini. Dibuka lagi berarti gambarnya yang tadi, sebentar. Nah, ini sudah dibuka gambar yang tadi. Nah, setelah itu kita klik di result, di summary. Nah, di sini ada hasil laporan dari energi yang kita dapat tadi. Di situ ada judulnya energi CHCl3. Bisa dilihat ada total energinya, ada RMS-nya. Kita oke. Setelah itu kita klik result, kita charge distribution. Nah, di sini ada pilihan, kita klik yang color aroma. Bentar. Nah, di sini fungsinya untuk menunjukkan muatan dari senyawa kita. Nah, nggak ada. Charge distribution, kita klik yang show number untuk menunjukkan angkanya, kita klik color. Jadi kalau merah itu menunjukkan dia negatif, kalau hijau itu positif. Nah, ini bisa dilihat yang merah itu Cl yang memiliki elektronegatif, kalau yang hijau itu yang elektropositif punyanya H atau H. Nah, bisa dilihat ada angkanya juga. Nah, setelah itu yang kedua kita calculate yang optimization plus frequency. Biar cepet kita pakai yang optimization frequency, bukan yang sendiri-sendiri. Nah, setelah itu di sini optimizationnya kita pakai yang medium. Nah, yang lainnya dibiarin aja. Metodenya juga masih sama. Kita pakai semi empirical dan ground state. Lalu judulnya kita rubah. Nah, kita rubah ke OPT Frag CHCl3. Oke, solvationnya juga tetap kita tiadakan. Yang lainnya dibiarin aja. Lalu kita submit. Terus kita save, yes. Oke, kita tunggu lagi. Nah, setelah itu langsung yes. Nah, tunggu dulu. Jadi lama dari menunggunya ini tergantung besar senyawa yang kita pilih, sama tergantung speknya laptopnya yang kita pakai. Semakin bagus laptopnya semakin cepat juga. Nah, ini masih nunggu. Ntar emang agak lama ya, karena kita langsung 2 juga tadi, OPT plus frag. Nah, sudah selesai. Klik yes, klik OK. Nah,
keluar gambarnya, jangan di close, kita geser aja gambarnya ke samping. Nah, lalu seperti tadi kita klik, kita putar dulu ya, sama ya, setelah dioptimasi gak ada yang berbeda. Kita klik summary, result summary. Nah, bisa dilihat datanya masih sama juga dari total energi dan lain-lain. Bisa dilihat judulnya OPT Frag CHCl3. Nah, setelah itu kita lihat vibration. Nah, vibration ini getaran yang dihasilkan. Bentar, kode. Nah, di sini ada infrared spektrumnya juga. Sebentar. Nah, di sini bisa dilihat untuk infrared sama frekuensinya. Nah, ini infrared spektrumnya yang dihasilkan dari senyawa CHCl3. Bisa dilihat. Nah, setelah itu kita bisa klik start animation. Nah, jadi per nomor, ntar ketutupan. Nah, bisa dilihat ada vibration atau gerakan atau getaran yang dilakukan oleh sebuah molekul. Nah, kalau kita klik yang 2, 3, 4 nanti getarannya beda-beda. Nah, ini stretching atau peregangan yang dilakukan sebuah molekul. Jadi ada stretching, ada vibration. Setiap nomor beda-beda. Setelah itu kita pakai yang ketiga itu NMR. Cuma kalau NMR itu nggak bisa pakai yang ini. Nah, tidak ada. Jadi kita harus pilih yang ori, yang di-download langsung dari PubChem tadi. Kita pilihnya yang itu. Nah, kita calculate, kita pilih job type-nya yang NMR. Nah, setelah itu di sini kita nggak otak-atik, kita pakai Giao. Tetap ada metode lainnya ya, metode-metode lain. Cuma di sini saya pakainya tetap yang Giao method. Nah, bentar. Nah, di sini NMR. Setelah itu di metode, di sini tetap ground size. Di sininya kita ganti DFT, spinnya tetap. Terus ini tetap B3 LYP, nggak usah diubah-ubah. Ya, ini tetap semua ini. Di detailnya kita ganti NMR CHCl3. Nah, kecil. Nah, langsung kita submit. Klik yes. Save dulu. Yes. Oke. Yes. Kita tunggu. Nah, sudah selesai, klik yes. Lalu oke. Nah, kita tunggu. Nah, kabarnya keluar sama ya. Bedanya ini dari POV depan, dari point of view yang depan. Jadi atomanya kelihatan. Kita klik, nah spektranya keluar di sini. Nah, di sini ada spektra dari kelima atom penyusun. Nah, kita bisa pilih atom C khusus, atom Cl-nya ada 3, atom H-nya 1. Nah, jadi bisa dipilih. Nah, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.